Suriname tampak dipeta sebagai negara kecil yang tersembunyi di sudut utara Amerika Selatan, tetapi melangkah ke dalamnya menyingkap wilayah yang eksplosif, di mana hutan, sensualitas dan rahasianya lebih berkuasa daripada hukum tertulis manapun. Dari kejauhan, Suriname tampak seperti destinasi yang tenang, tetapi setelah diamati lebih dekat, terbentanglah lanskap yang memadukan sungai-sungai raksasa yang berkelok-kelok seperti ular purba. Desa-desa yang tersembunyi di antara pepohonan yang begitu tinggi hingga menghalangi cahaya, kota-kota tempat musik yang tak tertandingi, dan malam-malam yang bisa lebih intens daripada malam-malam di ibu kota ternama manapun. Suriname tidak beroperasi seperti negara pada umumnya. Ia bernapas mengikuti irama komunitas keturunan Afrika, pribumi, Hindu, dan Jawa, masing-masing dengan ritual, kesenangan, sejarah kelam, dan cara hidup yang berbeda dari kebanyakan penduduk benua ini. Di sini, makanannya begitu kuat, para wanitanya memiliki kecantikan dan identitas yang begitu memukau, sehingga mereka bahkan mengejutkan para pelancong berpengalaman, dan hutannya menyimpan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban dari para penjelajah yang tak pernah kembali ke daerah-daerah di mana penduduk setempat lebih suka berdiam diri. Hari ini Anda akan melihat negara yang tidak muncul dalam panduan wisata atau filem dokumenter tradisional. Suriname lebih liar, lebih sensual, lebih misterius, dan lebih intens daripada yang bisa Anda bayangkan, dan Anda hanya bisa melakukan perjalanan ini jika Anda bersedia melihat apa yang orang lain abaikan. Tanah liar tempat rimba berkuasa Suriname bukanlah negara yang bisa Anda pahami dari peta atau foto. Ini adalah wilayah yang menuntut untuk dijelajahi, dicium, dikeringat, dan dihormati, karena di sini alam tidak hanya mendominasi, ia memaksakan aturannya dan menentukan siapa yang masuk, siapa yang keluar, dan siapa yang terjebak. Kesan pertama begitu menusuk. Rimba yang begitu lebat hingga tampak seperti dinding hijau tak berujung, pepohonan yang menjulang tinggi tak terkira, sungai-sungai tak berujung yang membelah negeri ini seperti urat raksasa, dan iklim yang tak hanya panas, tetapi juga meremukkan, membasahi, menyelimuti, dan mengingatkan Anda setiap detik bahwa Anda berada di salah satu sudut terliar Amerika Selatan. Di wilayah tertentu, malam tak datang. Ia runtuh. Kegelapan pekat tiba-tiba datang, seolah-olah seseorang mematikan dunia, dan bersamanya datanglah suara-suara yang tak ada di tempat lain, gumaman hewan-hewan tak terlihat, getaran serangga yang terdengar seperti mesin, bisikan hutan yang hanya mereka yang lahir di sana yang mengerti. Hutan hujan Suriname begitu sulit ditembus, sehingga banyak pelancong meremehkan apa yang dibutuhkan untuk menjelajahinya. Beberapa datang dengan percaya diri, menganggapnya hanya tamasya biasa, tetapi sejarah negara itu penuh dengan kisah petualang yang terjebak selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Karena vegetasi menghalangi jalan mereka, sungai meluap tanpa peringatan, atau desa-desa terpencil memutuskan untuk menolak mereka masuk. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ada komunitas yang hidup seperti itu selama berabad-abad, mengikuti ritme mereka sendiri, tidak mempercayai orang luar, dan melindungi rahasia mereka dengan kegigihan yang mengejutkan semua orang. Ada area di mana pengunjung hanya bisa masuk jika diperkenalkan oleh anggota komunitas, dan itu pun tidak ada jaminan mereka bisa tinggal. Bagi sebagian orang asing, sistem kuno ini tampak keras. Tetapi bagi mereka, ini adalah cara untuk mempertahankan identitas mereka dan menghindari masalah yang terlalu sering mereka lihat dari orang luar. Lanskap hutan hujan juga telah menjadi latar cerita yang tampak seperti legenda, tetapi memiliki dasar kehidupan nyata. Para pelancong yang tersesat dan ditemukan beberapa hari kemudian dalam keadaan mengigau di tengah sungai. Para nelayan yang mengaku melihat cahaya bergerak di bawah air, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar bernapas di sana. Komunitas yang menceritakan tentang sungai-sungai dengan pemilik spiritual,
yang mampu menghukum siapapun yang menyeberanginya tanpa izin. Meskipun terdengar fantastis, ketika Anda mengamati besarnya sungai-sungai ini, kekuatan arusnya, dan kesunyian yang menyelimutinya, mudah untuk memahami mengapa sungai-sungai ini mendapatkan reputasi yang berbahaya. Ada daerah-daerah di mana satwa liar tampaknya berasal dari masa lalu. Ular-ular raksasa yang melata di sepanjang batang kayu yang terendam. Burung-burung yang kicauannya terdengar seperti alarm alami. Serangga yang dapat menyebabkan reaksi parah. Dan tumbuhan yang mampu membakar kulit hanya dengan satu sentuhan. Geografi ini tidak hanya membentuk cara orang bergerak, tetapi juga cara mereka berpikir. Orang-orang yang tumbuh di Suriname mengembangkan hubungan dengan alam yang memadukan rasa hormat, rasa takut, kekaguman, dan strategi. Sejak usia sangat muda, mereka belajar bahwa hutan bukanlah tempat yang tidak bersahabat, melainkan tempat yang menuntut kecerdasan dan kerendahan hati. Tak seorang pun menganggap diri mereka lebih unggul darinya. Tak seorang pun mencoba memaksakan kehendaknya. Dan mentalitas ini tercermin dalam kepribadian orang Suriname. Perpaduan ketenangan lahiriah dengan rasa kewaspadaan batin yang konstan, kemampuan adaptasi yang mengejutkan, cara hidup bermasyarakat di mana kehati-hatian dan naluri sama pentingnya dengan pengetahuan. Desa-desa terpencil, terutama yang menempuh perjalanan beberapa hari dengan perahu di sungai-sungai tak berujung, menjaga keseimbangan ini dengan lebih intens. Di sana modernitas datang sedikit demi sedikit dan hanya ketika hutan mengizinkannya. Banyak yang berfungsi sebagai masyarakat kecil dan mandiri di mana aturannya tidak tertulis dalam dokumen resmi, melainkan dalam ingatan kolektif. Orang-orang tahu area mana yang harus dihindari di malam hari, tanaman mana yang harus dibiarkan utuh, suara apa yang menandakan bahaya, dan ritual apa yang harus dilakukan sebelum memasuki wilayah tertentu. Bagi orang luar, praktik-praktik ini mungkin tampak berlebihan atau bahkan takhayul, tetapi mereka yang tinggal di sana tahu bahwa setiap praktik lahir dari pengalaman nyata, dari kesalahan yang dibayar dengan nyawa, dari generasi yang mengamati perilaku hutan. Bahkan di Paramaribo, ibu kotanya, kehadiran alam yang dominan ini terasa nyata. Meskipun menjadi pusat perkotaan negara ini, kota ini tak luput dari kelembapan, suara-suara malam, atau perasaan bahwa hutan hanya beberapa langkah lagi. Perempuan Suriname, kecantikan, karakter, dan hasrat tersembunyi. Saat seseorang berjalan dari hutan menuju desa-desa yang lebih padat penduduknya, ia mulai memperhatikan detail yang tak terlupakan oleh orang asing manapun. Perpaduan perempuan Suriname begitu beragam sehingga rasanya mustahil mereka semua berasal dari negara yang sama. Setelah merasakan bagaimana kuliner mengungkapkan semangat Suriname, wajar saja jika kita beralih kepada mereka yang menjaga tradisi ini tetap hidup dan yang membawa kisah-kisah yang tak mudah diceritakan. Perempuan di sini bukan sekadar bagian dari lanskap manusia. Mereka mendefinisikan ritme sosial, membentuk hubungan, menghidupi keluarga, dan menyimpan rahasia yang hanya dapat dipahami dengan hidup di negeri ini, tempat empat budaya bersinggungan setiap hari. Hal pertama yang menarik perhatian Anda adalah bahwa ciri-ciri fisik berubah sesuai wilayah dan warisan. Di daerah-daerah yang dihuni keturunan Afrika, tubuh yang kuat, kulit yang dalam, dan tatapan mata yang tajam yang menceritakan seluruh garis keturunan mendominasi. Dalam komunitas Hindu, keanggunan yang lembut, tatapan mata yang ekspresif, dan gestur halus yang telah bertahan sejak zaman kuno tampak menonjol. Di lingkungan Jawa, jenis keindahan lain muncul, lebih ringan dalam gerakan, lebih halus dalam kehadiran, di mana rambut gelap tergerai bak kerudung yang tak bersuara. Dan di tanah adat, estetikanya menjadi membumi, terhubung dengan sungai, hutan, dan iklim. Yang menarik adalah perbedaan-perbedaan ini tidak berbenturan. Mereka hidup berdampingan di jalan-jalan di mana satu blok dapat memamerkan generasi-generasi warisan campuran dan keluarga-keluarga yang disatukan oleh kisah-kisah yang mustahil dilacak. Namun, jika keragaman fisik itu mencolok,
yang benar-benar mendefinisikan perempuan Suriname adalah karakter mereka. Budaya Afro-Brasil memberikan pengaruh kuat yang terasa dalam nada suara mereka, dalam cara mereka membela keluarga, dan dalam keyakinan bahwa tak seorang pun boleh mencoba mengendalikan kebebasan batin mereka. Warisan Jawa menyumbangkan disiplin, kehati-hatian, dan rasa tanggung jawab yang hampir sakral. Pengaruh Hindu menambah rasa hormat terhadap struktur keluarga dan keseimbangan yang kompleks antara tradisi dan hasrat. Dan akar adat membawa hubungan dengan alam yang tampak jelas dalam cara mereka berbicara, dalam ketenangan mereka dalam menghadapi konflik, dan dalam kemampuan mereka membaca keheningan. Kombinasi ini tidak ada di negara lain, dan inilah salah satu alasan mengapa Suriname memiliki energi feminin yang begitu kuat, sehingga membingungkan banyak pengunjung. Saat kita menyelami kehidupan sehari-hari, realitas peran keluarga menjadi jelas. Meskipun banyak perempuan belajar, bekerja, dan bepergian, rumah tetap menjadi domain di mana pengaruh mereka mutlak. Di lingkungan keturunan Afrika, matriarki adalah figur paling berkuasa dalam rumah tangga, dan ia menyadarinya. Ia membuat keputusan, mengelola keuangan, menetapkan batasan, dan menstabilkan hubungan. Dalam keluarga Jawa, perempuan menopang kehidupan rumah tangga, tetapi mereka juga merupakan penasihat diam, suara strategis, dan keseimbangan antar generasi. Dalam rumah-rumah Hindu, setiap gesture feminin memiliki bobot sosial. Memasak dengan baik, menjaga keharmonisan, dan merawat orang tua masih dianggap sebagai tanda penghormatan. Dan dalam masyarakat adat, peran tersebut terjalin erat dengan kelangsungan hidup, mengumpulkan, membesarkan anak, dan menjalankan ritual. Di sana, perempuan bukanlah aksesori. Mereka adalah porosnya. Semua ini menciptakan sistem kompleks seputar pernikahan dan kebebasan. Di wilayah yang lebih tradisional, pernikahan masih berfungsi sebagai jembatan antar keluarga, bukan hanya antar individu. Di wilayah perkotaan, modernitas membuka ruang bagi hubungan yang lebih bebas. Namun, negara ini mempertahankan keseimbangan yang unik. Ada kebebasan, tetapi juga batasan yang tak terucapkan. Seorang perempuan bisa hidup sendiri, bekerja, dan mandiri. Namun di saat yang sama, reputasi sangat berpengaruh. Setiap gestur dikomentari, setiap perubahan menarik perhatian. Setiap rumor menyebar bagai angin di antara rumah-rumah yang terlalu berdekatan. Perpaduan antara kebebasan dan pengawasan ini membuat cinta menjadi hal yang rumit untuk dinavigasi. Dan inilah detail yang selalu membingungkan orang asing. Beberapa datang dengan mitos yang dilebih-lebihkan, percaya bahwa perpaduan budaya menjadikan Suriname negeri tanpa aturan romantis. Yang lain membayangkan sebaliknya, berpikir bahwa semua komunitas tertutup, kaku, dan tradisional. Kedua ekstrim itu salah. Realitasnya lebih menarik dan jauh lebih sulit diprediksi. Ada perempuan keturunan Afrika yang sangat mandiri, yang mengelola hubungan dengan humor, karakter, dan tanpa toleransi terhadap kelemahan. Ada perempuan Jawa yang tampak pendiam tetapi memiliki tekad yang tenang yang mengejutkan di saat-saat penting. Ada perempuan Hindu yang menentang tradisi tanpa memutus. Ketika hasrat muncul, segalanya berubah lagi. Di Suriname, sensualitas bukanlah sesuatu yang ditampilkan secara terbuka, tetapi juga tidak sepenuhnya tersembunyi. Sensualitas bergerak seperti bahasa sandi. Sensualitas tampak dalam cara seorang perempuan berjalan di pasar pagi-pagi sekali. Sensualitas tampak dalam irama suaranya saat ia menawar harga. Sensualitas tampak dalam pakaian yang ia pilih, yang tidak pernah dimaksudkan untuk memprovokasi, tetapi selalu menandai identitasnya. Di sini, hasrat diekspresikan melalui gestur, keheningan, dan keputusan-keputusan kecil yang hanya dipahami oleh masyarakat. Sensualitas orang Suriname adalah ketegangan halus antara apa yang diizinkan dan apa yang dirahasiakan. Kebijaksanaan sangat dihargai. Tidak menunjukkan terlalu banyak bukan berarti kurangnya kebebasan, melainkan berarti menghormati privasi. Seorang perempuan mungkin merasakan hasrat, tetapi ia tidak pernah menjadikannya tontonan. Ia mungkin memilih pasangan, tetapi ia menghindari menjadikannya topik publik. Ia mungkin memiliki hubungan yang intens,
tetapi ia selalu menjaga agar citranya tidak menjadi bahan gosip. Dan jika ada sesuatu di Suriname yang lebih ditakuti daripada konflik romantis, itu adalah kekuatan destruktif dari rumor. Gosip di sini dapat mengakhiri persahabatan, menghancurkan keluarga, dan menghancurkan reputasi. Perempuan lebih memahami hal ini daripada siapapun. Itulah sebabnya sensualitas dialami sekaligus dilindungi. Meski begitu, ada detail-detail menarik yang hampir tak seorang pun tahu. Di beberapa daerah yang dihuni keturunan Afrika, kekuatan perempuan diukur dari kemampuannya mengelola rumah tangga dan menghindari masalah, bukan dari cara berpakaiannya. Di lingkungan Jawa, perempuan yang sedikit bicara bisa menjadi orang yang benar-benar memegang kendali. Di daerah Hindu, perayaan pernikahan bisa berlangsung berhari-hari, dan di sana perempuan menunjukkan kepemimpinan dalam setiap langkah. Dalam masyarakat adat, konon perempuan dapat merasakan hal-hal yang tak pernah dirasakan laki-laki, dan bukan hal yang aneh bagi mereka untuk memutuskan kapan waktu yang tepat untuk pindah, menikah, atau bahkan pergi memancing. Kehidupan cinta juga memiliki lika-liku yang tak terduga. Beberapa perempuan lebih menyukai hubungan yang tertutup, sementara yang lain tidak takut mengungkapkan keinginan mereka, selalu dalam batasan norma sosial. Ada yang memadukan keyakinan agama dengan praktik modern untuk menjaga keseimbangan hubungan. Dan ada yang menggunakan intuisi mereka untuk menavigasi budaya yang begitu berbeda sehingga orang luar pun akan tersesat. Keragaman itu begitu luas sehingga mustahil untuk mendefinisikan perempuan Suriname. Satu-satunya hal yang dapat dikatakan dengan pasti adalah bahwa mereka hidup di antara hasrat dan tradisi, antara kebebasan dan reputasi, antara kekuatan dan misteri. Memahami mereka berarti memahami Suriname. Karena mereka membawa sejarah, mempertahankan perpaduan budaya, melindungi ritual, dan mengelola kesunyian negara. Dan di balik setiap senyuman, setiap gestur, dan setiap tatapan, terdapat rahasia yang hanya terungkap seiring waktu, ketika kepercayaan tumbuh dan masyarakat menerima Anda sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Campuran bangsa yang menciptakan negara yang mustahil ditiru Suriname tak akan bisa dipahami jika kita mencoba memandangnya sebagai negara biasa. Ia adalah wilayah tempat bangsa-bangsa yang, di belahan dunia manapun, akan hidup terpisah oleh lautan, agama, bahasa, dan sejarah berabad-abad, akhirnya hidup berdampingan di sini karena paksaan, kebetulan, takdir, atau kebutuhan semata. Keturunan Afrika yang lolos dari perbudakan dan menciptakan komunitas pejuang di tengah hutan. Penduduk asli yang telah ada di sini sebelum adanya peta dan yang menyimpan pengetahuan yang mengejutkan para ilmuwan modern. Suku Jawa yang dibawa Belanda dari Asia Tenggara. Umat Hindu yang dikirim dari India setelah penghapusan perbudakan. Bangsa Eropa yang datang sebagai penjajah, misionaris, atau pedagang. Semuanya, mutlak semuanya, terkurung dalam wilayah kecil di mana hidup berdampingan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Dan dari campuran itulah lahir sebuah negara yang tak tertandingi di muka bumi. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa keberagaman ini tidak berkurang. Sebaliknya, hal itu menjadi lebih nyata, lebih intens, lebih nyata di setiap langkah. Ada daerah-daerah di mana adat istiadat keturunan Afrika hampir tetap utuh, terisolasi dari dunia modern seolah waktu telah memutuskan untuk berhenti. Di desa-desa ini, mereka berbicara bahasa Kreol Afro-Suriname dengan intonasi yang kuat. Mereka mengikuti ritual yang diwarisi dari leluhur yang mengungsi ke pedalaman lebih dari 2 abad yang lalu, dan mereka menghormati hierarki sosial berdasarkan garis keturunan, klan, dan roh penjaga. Di sana, para perempuan mengenakan gaya rambut tradisional yang syarat simbolisme. Para lelaki belajar sejak usia muda untuk mengarungi sungai-sungai yang berbahaya, dan agama memadukan agama Kristen dengan praktik leluhur tanpa konflik internal. Bagi banyak wisatawan, sungguh mengejutkan melihat bahwa di abad ke-21, ada komunitas yang melestarikan kenangan hidup Afrika di wilayah Amerika Selatan yang dikelilingi hutan. Namun, hanya butuh beberapa jam untuk melakukan perjalanan, dan di Suriname, beberapa jam berarti menyeberangi sungai yang tak berujung dan jalur yang sulit untuk mencapai desa-desa yang seolah membawa Anda ke Bali. Ini adalah wilayah yang dihuni oleh keturunan orang Jawa yang mempertahankan tradisi tari,
makanan, pakaian, dan spiritualitas yang mungkin mengejutkan bahkan seseorang yang pernah ke Indonesia. Rumah-rumah kayu yang didekorasi dengan warna-warna lembut, kuil-kuil, dan aroma makanan yang diolah dengan kunyit, serai, dan rempah-rempah yang tidak ditemukan di tempat lain di benua ini membuat banyak pengunjung lupa bahwa mereka masih berada di Amerika Selatan. Di sini, disiplin, rasa hormat terhadap keluarga, dan organisasi masyarakat tertanam kuat, dan kehidupan sosial berputar di sekitar perayaan yang memadukan musik Asia dengan ritme lokal dengan cara yang hanya dapat terjadi di negara seperti Suriname. Beberapa kilometer lebih jauh, suasana berubah sekali lagi. Komunitas Hindu muncul di mana kehidupan tampak seperti perpanjangan dari pedesaan India. Perempuan mengenakan sari berwarna cerah, laki-laki bekerja di pertanian keluarga, kuil yang didedikasikan untuk dewa-dewa Hindu tersebar di antara sawah, dan festival yang menerangi seluruh desa di malam hari. Dan hal yang paling tak terduga, keluarga yang mempertahankan tradisi pernikahan yang ketat, aturan sosial yang sangat jelas, ritual penyucian dengan api dan air, dan struktur keluarga di mana menghormati orang yang lebih tua adalah hukum tak tertulis. Di kota-kota seperti Nikeri, pengaruh India begitu kuat sehingga banyak orang asing mengaku merasa seperti berada di benua lain tanpa harus meninggalkan negara ini. Dan ketika akhirnya tiba di Paramaribo, ibu kotanya, Anda mendapati bahwa perpaduan itu tak hanya memudar, tetapi justru menjadi lebih hidup. Jalan-jalan di mana sebuah masjid besar berdiri tepat di sebelah sinagoga bersejarah, tempat sebuah kuil Hindu berdampingan dengan gereja-gereja Kristen, dan tempat orang-orang memahami bahwa kota ini berfungsi justru karena tak seorang pun mencoba menghapus identitas satu sama lain. Di pasar yang sama, Anda dapat menemukan rempah-rempah India, ikan sungai, sayuran Afrika, penganan manis Jawa, dan roti Eropa. Dan sementara ini terjadi, Anda mendengar musik yang dapat beralih dari ritme Afrika ke melodi Indonesia, dari lagu-lagu pop Karibia ke nyanyian Hindu tanpa ada yang merasa aneh. Namun perpaduan ini, meskipun indah, tidaklah sederhana. Ia menghasilkan ketegangan yang mendalam, persaingan historis, kebanggaan komunitas yang kuat, dan aturan sosial yang tidak tertulis tetapi diketahui semua orang. Di desa-desa keturunan Afrika misalnya, banyak keluarga tidak mengizinkan pernikahan dengan orang dari etnis lain, kecuali ada proses penerimaan yang bisa berlangsung bertahun-tahun. Makan untuk bertahan hidup, untuk menikmati, dan untuk melawan. Makanan di Suriname tak akan terpahami kecuali Anda datang dengan persiapan yang matang. Apa yang Anda cicipi di bab sebelumnya tentang perpaduan budaya terukir di setiap hidangan, karena di sini setiap budaya telah meninggalkan jejaknya di atas meja, dan jejak itu terasa kuat, mendalam, dan terkadang begitu intens sehingga dapat membuat takjub mereka yang tak terbiasa. Masakan Suriname tidak diciptakan untuk menjadi halus atau elegan. Masakan ini diciptakan untuk menyehatkan tubuh yang bekerja di bawah kelembapan ekstrim, untuk mempertahankan energi di desa-desa di mana mendapatkan bahan-bahan makanan hanyalah perjuangan kecil sehari-hari, dan juga diciptakan untuk memberikan kenikmatan. Karena meskipun negara ini mungkin tampak keras dalam iklim dan hutannya, makanan adalah salah satu bagian paling sensual dari identitasnya. Hal pertama yang mengejutkan pengunjung adalah hidangannya tidak berusaha untuk seimbang. Mereka berusaha untuk mengenyangkan. Sup kental yang hampir kenyal, daging yang dimasak berjam-jam hingga tulangnya terlepas, saus yang sedikit pedas tetapi meninggalkan rasa yang tak terlupakan. Makan di sini berarti memahami bahwa tubuh membutuhkan kekuatan sekaligus kenikmatan. Di desa-desa keturunan Afrika, sup kacang, sup ikan sungai, dan semur ayam adalah pelukan hangat yang menopang Anda sepanjang hari. Dan setiap rumah tangga memiliki versi rahasianya sendiri, sentuhan pribadinya sendiri. Beberapa keluarga menambahkan daun-daunan liar yang hanya tumbuh di area tertentu di hutan hujan. Yang lain menggunakan rempah-rempah yang dibawa oleh nenek moyang mereka dari Afrika, diwariskan turun-temurun tanpa kehilangan khasiatnya. Dan tepat ketika Anda merasa telah memahami esensi masakan Suriname, pengaruh Indonesia muncul dengan kekuatan yang mengubah segalanya. Hidangan yang kaya akan kunyit, jahe, kecap, sambal pedas, dan daging asap lebih mengingatkan pada Jakarta daripada Amerika Selatan.
Kontras ini begitu mencolok, sehingga banyak pelancong mengaku merasa seperti telah menyeberang ke negara lain, hanya dengan berjalan-jalan di lingkungan sekitar. Nasi goreng Jawa mungkin berbagi meja dengan semur keturunan Afrika yang lezat dan salad India yang kaya akan jintan dan cengkeh. Dan tidak ada yang bertanya mengapa. Campuran itu sangat normal di sini. Di Paramaribo, satu hidangan bisa menyajikan bahan-bahan Afrika, teknik Indonesia, dan sayuran Amazon yang dipanen pagi itu juga. Hutan hujan juga meninggalkan jejaknya. Bahan-bahan yang tak ditemukan di supermarket manapun di benua ini muncul di desa-desa pedalaman. Buah-buahan yang seolah hampir diciptakan, dedaunan yang berbau kayu lembab, akar-akaran keras yang telah digunakan penduduk asli selama berabad-abad untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka ketika tak ada lagi yang tersedia. Ada ikan sungai dengan daging empuk namun beraroma kuat, dan ada pula yang begitu berbahaya untuk ditangani sehingga hanya juru masak berpengalaman yang berani mengolahnya. Ketika hutan hujan berkuasa, makanan menjadi ajang bertahan hidup, dan cita rasa itu tertanam dalam pemahaman masyarakat negeri ini tentang kuliner. Transisi alami membuat Anda bertanya-tanya bagaimana semua ini dilestarikan, karena banyak desa masih kekurangan pasokan listrik yang andal. Dan disitulah teknik leluhur berperan, yang bahkan mengesankan para koki profesional. Banyak produk dijemur selama berhari-hari, yang lain diasapi hingga hampir hitam, yang lain dikubur dalam lumpur, atau dibungkus dengan daun yang berfungsi sebagai pendingin alami. Teknik-teknik ini tak hanya mengawetkan makanan, tetapi juga memberikan cita rasa intens yang mendefinisikan identitas hidangan. Daging asap di Suriname rasanya tak tertandingi di Amerika Selatan. Rasanya yang kuat mengingatkan pada metode Afrika kuno yang dipadukan dengan teknik Amazon. Menyantapnya berarti mengalami sejarah. Memasak bersama merupakan aspek kunci lain yang menunjukkan bagaimana makanan di sini menyatu dan terorganisir. Dalam komunitas keturunan Afrika, memasak adalah tindakan kolektif sekaligus hierarkis. Perempuan yang lebih tua memutuskan apa yang akan disiapkan, siapa yang menyalakan api, siapa yang memotong daun, siapa yang membersihkan ikan. Dalam upacara Jawa, menyiapkan makanan hampir menjadi ritual di mana langkah-langkah tertentu harus diikuti agar hidangan tersebut diterima oleh seluruh komunitas. Dan di kalangan umat Hindu, ada makanan yang hanya boleh disiapkan selama perayaan keagamaan tertentu, dan melakukannya di luar waktu tersebut dianggap tidak sopan. Yang paling menarik, ada makanan yang dianggap terlarang atau sakral tergantung pada kelompok sosialnya. Di beberapa komunitas keturunan Afrika, ikan tertentu dihindari karena diyakini dapat mendatangkan nasib buruk atau penyakit spiritual. Di desa-desa adat, terdapat buah-buahan yang hanya boleh dimakan oleh anggota keluarga tertentu karena diyakini memiliki khasiat yang mengganggu keseimbangan tubuh. Ritual yang memadukan iman, magis, dan ketakutan. Di Suriname, spiritualitas tidak bersemayam di kuil-kuil dingin atau buku-buku berdebu. Spiritualitas berhembus di halaman, di hutan, di genderang, di rumah-rumah tempat orang mati diratapi, dan di gubuk-gubuk tempat seorang tetua menggumamkan kata-kata yang tak seorang pun berani mengulanginya. Di sini, iman bukanlah sebuah sistem. Ia adalah kekuatan yang menembus kulit, bercampur dengan rasa takut, dan mendorong setiap orang untuk menunjukkan rasa hormat, bahkan jika mereka tidak meyakini apapun. Hal pertama yang menarik perhatian pengunjung adalah upacara keturunan Afrika. Mereka tidak membutuhkan panggung megah untuk memulai. Terkadang halaman tanah, meja seadanya, dan tabuhan genderang dengan ritme yang tidak dipelajari, melainkan diwariskan, sudah cukup. Orang-orang berkumpul tanpa tergesa-gesa. Beberapa mengamati. Yang lain sudah tahu mereka akan memasuki trans. Ketika musik dimulai, energinya berubah. Itu bukan antusiasme atau kegembiraan. Itu semacam intensitas yang membuat udara bergetar. Tubuh penari bergerak seolah-olah tulang mereka sedang mengingat sesuatu yang terlupakan oleh ingatan beberapa generasi sebelumnya.
Dan saat genderang berdentuman, konon para roh mendengarkan. Tak seorang pun mengucapkannya dengan lantang, tetapi semua orang bertindak seolah-olah itu benar. Jika seorang penari jatuh ke tanah dan mulai berbicara dengan suara lain, tak seorang pun khawatir. Hanya pendekatan yang paling bijaksana, bisikkan frasa-frasa kuno, dan bimbinglah upacara agar tidak menyimpang ke sesuatu yang berbahaya. Bahaya itu memang ada. Tak dibicarakan, tetapi dirasakan. Ada kisah-kisah ritual di mana genderang ditabuh terlalu cepat dan trans berubah menjadi ganas, seolah-olah roh itu tak ingin pergi. Ada juga kisah tentang malam-malam ketika seseorang meneriakkan kata-kata dalam bahasa yang tak dikenali oleh sesepuh manapun, seolah-olah itu adalah bahasa para budak pertama yang tiba di sini lebih dari 2 abad yang lalu. Pada saat-saat seperti itu, ritual tiba-tiba terhenti. Musik berhenti. Keheningan terasa berat. Dan semua orang berjalan pulang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sihir di sini bukanlah hiburan. Itu adalah batasan yang dihormati. Jika seseorang menjauh dari komunitas keturunan Afrika dan melintasi beberapa wilayah Paramaribo, alam semesta spiritual lain akan muncul. Ritual-ritual Jawa memiliki nuansa yang sama sekali berbeda. Tidak ada tabuhan drum yang intens. Tidak ada transfisik. Yang ada hanyalah bisikan, keheningan, asap, dan kata-kata yang terdengar seperti angin yang terperangkap dalam botol. Orang Jawa percaya akan kehadiran makhluk tak kasat mata yang disebut lelembut. Roh yang hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Ritual untuk berbicara dengan mereka biasanya dilakukan pada malam hari, ketika kebisingan mereda dan rumah tampak melayang dalam kegelapan. Dupa dibakar. Sebuah jendela dibuka. Sebuah lilin dinyalakan. Dan seorang tetua mulai bergumam seolah-olah sedang bercakap-cakap tanpa kehadiran siapapun. Ada yang mengatakan ritual-ritual ini bertujuan untuk memohon perlindungan. Yang lain mengklaim ritual-ritual ini berfungsi untuk menyelesaikan masalah keluarga, menenangkan jiwa yang gelisah, atau untuk memahami mengapa sebuah mimpi terus berulang. Yang menarik adalah pertemuan-pertemuan ini selalu terjadi di ruang-ruang intim. Tidak ada penonton, tidak ada perayaan. Semuanya terjadi seolah-olah rumah itu sendiri adalah sebuah kuil. Meskipun ritual ini terasa damai, banyak pengunjung mengaku merasakan sesuatu di belakang mereka, seolah-olah ada yang bernapas dari sudut gelap. Orang Jawa tidak menyangkal sensasi ini, tetapi mereka juga tidak menjelaskannya. Mereka mengatakan bahwa jika Anda merasa takut, itu karena Anda datang dengan niat yang salah. Saat hutan tampak di Cakrawala, praktik-praktik adat menjadi pusat perhatian. Di sini, spiritualitas tidak ditemukan dalam asap atau drum. Spiritualitas ada di dalam hutan. Di Suriname, hutan adalah kehadiran yang hidup, bukan metafora. Masyarakat adat percaya bahwa setiap pohon, setiap sungai, dan setiap hewan memiliki roh yang mengamati dan bereaksi. Itulah sebabnya, sebelum menjelajah lebih jauh ke dalam hutan, beberapa pemimpin melakukan ritual kecil. Mereka meletakkan sesajen di tanah, berbicara kepada hutan seolah-olah itu adalah manusia, dan meminta izin untuk berjalan. Jika tidak melakukannya, kata mereka akan membawa malapetaka. Ada cerita tentang pengunjung yang mengabaikan isyarat ini dan akhirnya tersesat selama berhari-hari, seolah-olah hutan menelan mereka bulat-bulat dan menolak untuk mengembalikan mereka. Ada pula ritual untuk menyembuhkan penyakit yang, menurut mereka, bukan berasal dari tubuh melainkan dari ketidakseimbangan dengan alam. Penyembuh menggunakan tanaman, asap lembut dan mantra yang seolah meniru suara sungai. Konon, ketika mantra semakin keras, roh penyebab penyakit akan pergi. Kepercayaan, keajaiban, dan rahasia yang hanya dipahami oleh mereka yang lahir di sini. Suriname menyimpan semacam misteri yang tak terlukis di peta atau buku. Misteri yang bisa kau rasakan, yang melekat di kulitmu, yang meresap ke dalam keheningan hutan dan ganggang lembah Paramaribo. Dan sementara banyak pengunjung percaya bahwa negara ini hanyalah perpaduan budaya, kuliner yang intens, dan malam-malam yang sensual,
Mereka yang pernah tinggal di sini tahu bahwa esensi sejatinya terletak lebih dalam. Ada spiritualitas yang tak terbantahkan, kehadiran yang tak terdefinisi, tetapi dirasakan setiap orang ketika malam tiba dan angin berubah arah. Bab ini memasuki dunia itu, dunia yang tak terlukis dalam buku panduan wisata manapun. Ketika orang berbicara tentang keajaiban di Suriname, mereka sering teringat tradisi Afrika yang dibawa oleh leluhur yang lolos dari perbudakan. Dan ya, warisan itu memang ada. Ia berdentuman dalam genderang malam. Ia menghembuskan doa-doa yang dipanjatkan sebelum memasuki hutan. Telusurilah cara keluarga-keluarga tertentu melindungi rumah mereka dengan ramuan herbal, arang, dan bisikan-bisikan yang tak terulang 2 kali. Namun keajaiban di Suriname tidak terbatas pada satu asal saja. Ini adalah perpaduan yang hidup. Sebuah perpaduan antara tradisi Afrika yang bertemu dengan ritual Hindu, praktik Jawa, dan visi adat yang berbicara langsung kepada roh-roh hutan. Perpaduan ini menciptakan sistem spiritual yang tanpa improvisasi, tetapi memiliki sejarah berabad-abad. Di lingkungan keturunan Afrika, upacara malam mengikuti ritme yang memadukan musik, trance, dan penghormatan penuh kepada leluhur. Ada malam-malam ketika genderang menjadi pintu masuk. Ada orang-orang yang memasuki kondisi kesadaran yang berubah untuk menerima pesan, peringatan, atau jawaban tentang kesehatan keluarga. Tidak ada yang mencatatnya, tidak ada yang memamerkannya. Ini adalah perjanjian yang intim, sebuah kesepakatan antara yang hidup dan yang telah meninggal. Dan meskipun upacara-upacara ini dilakukan lebih jarang daripada sebelumnya, masih ada sudut-sudut di mana pengunjung dapat merasakan udara bergetar secara berbeda, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi. Dalam komunitas Hindu, spiritualitas mengambil jalan yang berbeda. Di sana, pura-pura dipenuhi warna, sesajen, dan nyanyian yang diulang-ulang dengan irama yang menghipnotis. Ritual-ritual tersebut bertujuan mencari keseimbangan, perlindungan, dan kejernihan pikiran. Namun, di balik bunga-bunga dan patung-patung yang berkilauan, ada sisi yang tak terlihat. Ada jimat yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Ada hari-hari di mana tak seorang pun boleh memasuki hutan karena diyakini arwah-arwah gelisah. Dan ada kisah-kisah tentang ritual yang bertujuan untuk membersihkan nasib buruk seseorang yang telah menjadi korban kedengkian yang mendalam. Semuanya dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Tak ada yang diteriakkan. Tak ada yang dipertontonkan kepada penonton. Dalam masyarakat Jawa, sihir memiliki sentuhan yang nyaris senyap. Tak ada upacara besar, tak ada muzik keras, ada bisikan-bisikan, ada doa-doa yang dipanjatkan dengan saksama. Ada benda-benda yang tak boleh disentuh tanpa izin. Orang Jawa percaya bahwa arwah-arwah tertentu dapat mendampingi sebuah keluarga selama beberapa generasi, melindungi atau menghukum mereka, tergantung pada bagaimana tradisi dihormati. Mereka mengatakan beberapa mimpi bukan sekadar mimpi, bahwa mimpi itu bisa menjadi peringatan, bahwa bayangan bisa berarti lebih dari yang terlihat. Dan jika seseorang merasakan energi di rumah mereka bergeser, sebuah ritual kecil yang nyaris tak terlihat dilakukan untuk menyeimbangkan kembali apa yang terasa janggal. Itulah mengapa misteri Suriname tak bisa dijelaskan dengan satu cerita. Ia adalah arus bawah. Bisikan yang bercampur dengan angin malam. Sebuah kebenaran yang tak seorang pun dapat pahami sepenuhnya. Ketika Anda menyelesaikan perjalanan melintasi negeri ini, Anda tidak pulang dengan jawaban yang jelas. Anda pulang dengan sebuah perasaan, sebuah pertanyaan, sebuah getaran yang membekas dalam ingatan Anda. Dan disitulah Suriname menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Ia tak butuh Anda untuk mempercayai keajaibannya. Ia hanya butuh Anda untuk mengakuinya. Dan ketika Anda mematikan lampu setelah mengalaminya, mustahil untuk tidak bertanya-tanya apakah semua yang Anda dengar hanyalah mitos, atau apakah bayang-bayang rimba lebih hidup daripada yang berani Anda akui.